Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siva Salsabila dari Prodi S1 Kebidanan semester 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik anatomi pada setiap ras di Indonesia. Tingkatan organisasi dalam tubuh manusia itu ada apa aja sih? Nah, tingkatan organisasi dalam tubuh manusia itu yang pertama, ada tingkat kimia atau molekul. Molekul ini termasuk unit sangat kecil yang membentuk molekul-molekul dengan ukuran sangat kompleks. Nah, yang kedua itu ada tingkat seluler. Lanjut ada tingkat jaringan, tingkat organ, tingkat sistem organ, dan yang terakhir itu ada tingkat organisme. Bagaimana ciri-ciri sebagai manusia? Nah, pengertian dari manusia itu sendiri yaitu makhluk hidup yang mempunyai sifat-sifat yang membedakan makhluk hidup dari benda mati dan yang memungkinkan sel-sel hidup untuk melaksanakan aktivitas yang diperlukan dalam mempertahankan hidup. Nah, sifat manusia itu ada iritabilitas, konduktivitas, pergerakan, pertumbuhan, reproduksi, dan metabolisme. Nah, metabolisme dalam tubuh manusia itu tergantung pada proses. Nah, proses-proses ini yaitu proses pencernaan. Proses pencernaan itu proses pemecahan makanan kompleks. Contohnya karbohidrat, protein, dan lemak. Itu menjadi molekul-molekul sederhana untuk diabsorpsi. Nah, pernafasan itu mengacu pada proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara sel-sel tubuh dengan lingkungan luar. Nah, pernafasan selular adalah proses pemakaian nutrisi oksigen oleh sel tubuh untuk memproduksi energi dan karbon dioksida. Sirkulasi cairan tubuh membawa oksigen dan nutrisi menuju sel dan mengeluarkan hasil metabolisme dari sel. Nah, yang terakhir itu ada ekresi. Ekresi itu proses pengeluaran sisa hasil metabolisme dari tubuh. Nah, proses-proses itu ada proses pencernaan, pernafasan, sirkulasi cairan tubuh, dan ekresi. Kita juga bakal bahas tokoh-tokoh historis di bidang anatomi fisiologi. Yang pertama, ada Hippocrates. Itu pendiri sekolah pengobatan tertua di Yunani. Nah, beliau juga dikenal sebagai bapak pengobatan. Beliau memberikan suatu dasar ilmiah di bidang praktek medis dan namanya dihubungkan dengan sumpah Hipokratik yang menjadi pedomanetik profesi kedokteran. Yang kedua itu ada Aristoteles. Itu seorang ahli anatomi komparatif pertama yang memahami hubungan antara struktur dan fungsi. Lanjut ada Galen. Galen ini dianggap sebagai tokoh terpenting dalam sejarah pengobatan setelah Hippocrates. Nah, beliau adalah ahli fisiologi eksperimental pertama. Beliau juga mempunyai buku yang berjudul Uses of the Part of the Body of Man, berisi memperlihatkan bagaimana organ-organ tubuh berkonstruksi dengan sempurna dan beradaptasi sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya yang sering kita kenal yaitu Leonardo da Vinci. Beliau adalah seorang seniman, insinyur, penemu, dan ilmuwan yang telah mewariskan gambar-gambar mengenai kerja otot dan aktivitas kardiovaskular. Selanjutnya, ada Andreas Vesalius. Beliau adalah seorang guru dan ahli bedah yang menulis buku berjudul Dalam Indonesia, yaitu 7 buku mengenai struktur tubuh manusia yang menjadi dasar anatomi dan fisiologi modern. William Harvey. Beliau adalah salah satu ahli anatomi yang paling terkenal di sepanjang sejarah. Beliau juga menemukan proses sirkulasi darah, suatu kejadian penting dalam sejarah pengobatan.